Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrun lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji hanya untuk Allah dan salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi santri kelas 11 semua. Alhamdulillah kita kembali diberikan waktu untuk belajar ilmu faraid pada hari ini. Nah, hari ini kita masuk ke bagian kedua. Minggu kemarin kita sudah masuk kepada keadaan-keadaan yang mungkin diterima oleh seorang anak perempuan. Ya, ada 3 keadaan dari 40 keadaan sebelumnya ya. Nah, pertama itu setengah. Ya, seorang anak perempuan bisa dapat setengah jika dia sendiri. Kemudian dia dapat 2/3 jika dia berdua atau lebih banyak. Kemudian dia bisa menjadi asobah karena terhalang oleh seorang anak laki-laki. Nah, sekarang masuk kita ke materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wali bintil ibni sittu halatin. Dan untuk anak perempuan dari anak laki-laki sittu halatin, ada 6 keadaan. Ulangi, wali bintil ibni sittu halatin, dan untuk anak perempuan dari anak laki-laki sittu halatin ada 6 keadaan. Bintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki, artinya cucu perempuan. Nah, cucu perempuan. Keadaan pertama, al-ula, yang pertama, an-nisfu, setengah, lil wahidati, karena cucu perempuan ini sendiri, inda adamil binti solbiyati, ketika adamil binti, tidak ada anak perempuan as-solbiyah, yang kandung. Ketika tidak ada anak perempuan kandung, jadi seorang cucu perempuan mendapatkan hak warisan setengah atau 1/2 jika dia sendiri dan tidak ada anak perempuan kandung di atasnya. Kemudian keadaan yang kedua, ats-tsaniyatu ats-tsulutsani, 2/3, lil isnataini fa aktsar, karena lil isnataini, karena dia berdua, fa aktsar, atau lebih banyak, kadzalika, seperti demikian juga dengan syarat tidak ada anak perempuan. Nah, seperti itu. Jika dia cucu perempuan ini lebih dari 1, itu 2, 3 atau seterusnya, dia mendapatkan hak 2/3 bersama-sama, bukan sendiri-sendiri ya, bersama-sama. Misalkan 3 ahli warisnya 3 orang anak cucu perempuan, maka dia mendapatkan warisan 2/3 bersama-sama ketiga-tiganya. Nah, keadaan yang ketiga, ats-tsalitsatu, yang ketiga, ta'sibuha, menjadi asobahnya cucu perempuan, bi ibnil ibni, dengan sebab adanya anak laki-laki dari anak laki-laki, atau bisa dibilang cucu laki-laki. Nah, jika ada cucu laki-laki, maka anak cucu perempuan ini menjadi asobah. Ar-rabi'atu, keadaan yang keempat, as-sudusu, seorang cucu perempuan mendapatkan as-sudus, 1/6, ma'al wahidati solbiyati, bersama dengan seorang anak perempuan kandung. Nah, jika sebelumnya jika tidak ada anak perempuan kandung, si cucu perempuan dapat setengah. Nah, sekarang si cucu perempuan bisa mendapatkan 1/6 jika ada
anak perempuan kandung. Itu maksudnya. Takmiluhu lithulutsaini, menyempurnakan ia tiap-tiap akannya warisan lithulutsaini untuk 2/3. Apa maksudnya, Ustaz? Di sini ada 1/6 dan kemudian ada seorang anak perempuan kandung. 1/6 untuk cucu, 1/2 untuk anak perempuan. Jika digabung 1/6 ditambah 1/2 hasilnya 2/3. Nah, seperti itu. Nah, malam yakun bihadaihi ghulamun, selama tidak ada di hadapan si cucu perempuan ghulamun, seorang budak, fayasibuha, maka dia menjadi asobah, menerima asobah si cucu perempuan ini. Jika dia tidak mempunyai budak, maka dia mendapatkan asobah. Nah, seperti itu. Al-khamisatu, keadaan kelima, suqutuha bil bintaini solbiyataini. Suqutuha, gugurnya hak waris si cucu perempuan, bil bintaini, dengan sebab adanya 2 anak perempuan yang kandung kedua-duanya. Nah, gugur si hak waris si cucu perempuan. Tetapi malam yakun bihadaihi ghulamun, selama tidak ada di hadapan si cucu perempuan itu budak, fayasibu man fi darajatihi, maka menerima asobah oleh orang fi darajatihi, pada derajatnya, wal ulia, dan lebih tinggi, aidan juga. Nah, walaupun dia terhalang oleh 2 orang anak perempuan, tapi selama dia tidak punya budak, maka dia bisa menerima hak ahli waris, seperti itu. Dia menjadi asobah karena tidak memiliki budak. Nah, yang terakhir, as-sadisatu, keadaan ke-6, suqutuha bi ibnil ibni, gugurnya hak waris si cucu perempuan dengan sebab adanya anak laki-laki kandung, seperti itu. Nah, dari sepanjang itu materi, ayo dibuat kesimpulannya. Nah, dirincikan ya, supaya nanti tidak susah dalam mempelajarinya kembali. Seperti untuk anak perempuan, untuk cucu perempuan, 6 keadaan. Nah, apa 6 itu? 1, 2, 3, 4, 6. Nah, misal yang pertama, dia mendapatkan warisan setengah. Nah, syaratnya jika dia 1 orang dan tidak ada anak perempuan kandung. Nah, seperti itu. Bikin kesimpulannya seperti ini biar gampang nanti dipelajari. Nah, oke. Mungkin sekian. Silakan dilanjutkan membuat kesimpulannya. Mohon maaf jika Ustaz ada kesalahan kata. Jika ada pertanyaan karena kurang paham, silakan dihubungi WA pribadi Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.